Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu semua. Semoga dalam keadaan sehat walafiat, dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Pada hari ini ibu akan memberikan pelajaran materi pembelajaran pendidikan agama Islam untuk anak ibu kelas 3. Sekarang kita akan belajar mengenai surah Al-Ikhlas. Perlu anak-anak ibu perhatikan buku atau juz amma mengenai surah Al-Ikhlas. Surah Al-Ikhlas itu adalah memurnikan keesaan Allah. Surah Al-Ikhlas ada 4 ayat. Surah Al-Ikhlas termasuk surah Makkiyah, yaitu surah yang turun dari kota Mekah. Surah Al-Ikhlas terdapat pada surah ke-112. Di dalam Al-Quran terdapat 114 surah. Nah, sekarang kita akan belajar mengenai surah Al-Ikhlas. Untuk anak-anak ibu semua, coba perhatikan juz ammanya. Ibu akan membacakan surah Al-Ikhlas. Terlebih dahulu, anak-anak ibu, tolong perhatikan surah Al-Ikhlas ini, bagaimana cara membacanya. Terlebih dahulu, mari kita membaca ta'awuz. Dengarkan baik-baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Nah, itulah lafal bunyi surah Al-Ikhlas. Nah, untuk anak-anak ibu, kita akan mengetahui apa itu arti dari surah Al-Ikhlas yang 4 ayat tersebut. Nah, ayat pertama berbunyi Qul huwallahu ahad, yang artinya katakanlah Muhammad, dia Allah yang Maha Esa. Jadi kita sudah mengetahui bahwa Allah itu Esa. Apa itu artinya Esa? Esa adalah artinya satu. Al-Ahad, Esa itu artinya satu. Jadi Allah itu satu. Nah, tidak 2, tidak 3, dan tidak 4. Allah itu hanya satu. Nah, ayat yang kedua, Allahus samad. Allah tempat meminta segala sesuatu. Jadi kita ini makhluk hidup. Seperti manusia itu meminta sesuatu hanya kepada Allah. Contoh, kita ingin kaya, kita ingin murah rizki, kita ingin sehat, kita ingin punya nikmat yang banyak. Nah, itu semua meminta kepada Allah, tidak kepada yang lain. Ayat yang ketiga berbunyi Lam yalid wa lam yulad. Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. Jadi Allah itu tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. Allah tidak punya ayah, Allah tidak punya ibu. Tidak seperti kita. Kita punya ayah, punya ibu, punya nenek, punya datuk.
Kita diperanakkan, tetapi Allah tidak diperanakkan. Dia berdiri sendiri. Tidak diperanakkan, tidak ada ayah dan tidak ada ibu. Nah, sekarang kita lanjut ke ayat yang keempat yang berbunyi walam yakul lahu kufuwan ahad, yang artinya dan tidak ada sesuatu yang setara dengan dia. Nah, siapa itu yang tidak setara dengan dia? Dia itu adalah Allah yang Maha Esa. Nah, walaupun ada di tempat kita, di daerah kita raja yang paling kaya, raja yang paling dermawan, tetapi masih ada raja yang lebih mengalahkan raja kita yang di dunia ini. Yaitu siapa? Ayo anak ibu, kalau ada yang tahu. Nah, yaitu Allah. Nanti kalau ibu tanya, siapa raja kita? Nah, yaitu Allah, bukan raja yang ada di dunia ini. Nah, ya, tetapi yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Jadi anak-anak ibu semua perlu mengetahui bahwa Allah itu tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. Nah, Allah itu tidak ada yang setara dengan Dia. Allah itu Maha Raja. Allah tempat kita meminta segala sesuatu. Nah, boleh tidak Bu kita minta kepada pohon yang besar? Nah, itu tidak boleh. Namanya syirik, musyrik. Nah, ya. Jadi kita tidak boleh menduakan Allah. Cukup kita meminta pertolongan kepada Allah. Apapun itu hal yang lainnya. Contoh ketika kita sakit, berdoalah kita kepada Allah supaya kita diberikan kesehatan. Nah, kemudian surah Al-Ikhlas ini mempunyai keutamaan. Nah, di mana di dalam kita membaca surah Al-Ikhlas ini satu kali, kita sudah sama dengan membaca sepertiga Al-Quran. Nah, itulah keistimewaan surah Al-Ikhlas. Nah, jadi anak-anak ibu apabila membaca surah Al-Ikhlas ini dengan khusyuk, dengan benar, insya Allah kita sudah sama dengan membaca sepertiga Al-Quran. Itulah keistimewaan surah Al-Ikhlas. Begitu juga dengan surah yang lain, tentu mempunyai keistimewaan, bukan hanya surah Al-Ikhlas. Nah, jadi dalam pembelajaran ini, ibu harapkan dengan anak-anak ibu semua, tolong dihafal mengenai surah Al-Ikhlas ini beserta artinya. Nah, tolong anak ibu hafalkan dengan fasih, dengan lancar. Mungkin sampai di sini pembelajaran kita mengenai surah Al-Ikhlas. Untuk minggu selanjutnya akan kita lanjutkan mengenai pembelajaran berikut. Nah, mungkin hanya ini yang dapat ibu sampaikan. Jangan lupa untuk anak-anak ibu semua, jangan lupa link, share, and subscribe channel ini. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.